Memang dilepas Pak Sirah? Belum pasang? Itu bukan ada guru ada nih. Tetap puri mana saja. Oke. Itu mana semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, Yau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Gunung Soli. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari JK Expert. Yang terhormat Bapak-bapak perwakilan dari Pers, SIP dan Radio Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Gunung Sitoli dan seluruh siswa-siswi kami yang telah datang untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Sebelumnya, kami dari panitia memohon maaf kepada kita semua bahwa seyogianya acara kita ini kita laksanakan pada pukul 8 pagi. Tapi karena satu lain hal, maka kegiatan baru bisa kita laksanakan pada pukul 9.30 WIB. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adapun acara kita pada pagi atau siang hari ini telah kami susun dalam satu acara yang mana untuk hari ini, untuk pada hari pertama, acara yang pertamanya yaitu kata pembukaan dari protokol,
Yang kedua, laporan dari Ketua Panitia. Yang ketiga, kata sambutan dari JK Expert. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Gunung Sitoli sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan pelatihan siswa tentang konstruksi bangunan aman gempa. Baru yang kelima, penandatanganan MOU. Yang keenam, break. Dan yang ketujuh, yaitu penyampaian materi yang nanti dipandu langsung oleh Bapak Ibu dari JK Expert. Kemudian yang seterusnya nanti istirahat, dan setelah istirahat baru nanti kita sambung kembali kegiatan penyampaian materinya dan sekaligus praktek. Nah, kita lanjut pada acara yang pertama, yaitu kata pembukaan dari protokol. Kita anggap sudah selesai, dan seterusnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu laporan dari Ketua Panitia. Kepada Saudara Ketua Panitia, kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Gunung Sitoli, yang kami hormati Bapak Cirakawa dan rombongan dari JK Expert, yang kami hormati Bapak dari Media SIP dan RRI Gunung Sitoli, yang kami hormati rekan-rekan panitia pelaksana workshop atau pelatihan tentang konstruksi bangunan aman gempa, dan terlebih kepada anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan kami sebagai panitia, dan sebelum itu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Tuhan telah menolong kita, memelihara kita, dan telah memberikan kita kesehatan, sehingga hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti acara workshop atau pelatihan tentang konstruksi bangunan aman gempa yang dilaksanakan oleh JK. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami cintai, laporan kami yang pertama adalah waktu pelaksanaan kegiatan ini kita akan laksanakan mulai hari ini, Senin tanggal 3 Maret sampai hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2014. Yang mana Bapak, Ibu, dan anak kami peserta daripada pelatihan ini adalah seluruh anak-anak atau siswa dari bidang studi keahlian teknik bangunan, khususnya kompetensi keahlian teknik gambar bangunan, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kegiatan ini terlaksana berkat dari kerjasama antara Sekolah SMK Negeri 2 Gunung Sitoli dengan pihak JK, yang mana kami beritahukan sudah yang ketiga kalinya pihak JK memberikan kita ilmu tentang konstruksi bangunan aman gempa, yang mana 2 kalinya adalah merupakan sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2011 dan terakhir bulan Januari kemarin dalam bentuk sosialisasi, dan pada hari ini kita akan mengikuti workshop atau semacam pelatihan yang nanti akan dipandu dari JK Expert. Kemudian Bapak, Ibu, dan anak kami, pembiayaan daripada kegiatan ini bersumber dari JK. Ya, segala sesuatunya, baik itu peralatan gambar yang telah kita dapatkan, buku panduan, dan beberapa hal lain yang telah disediakan oleh JK, dan semua itu nanti akan kita praktekkan bersama. Mungkin anak-anak kami sudah tahu bersama karena sudah terlibat
di dalam fasilitasi kita semua, termasuk panitia di dalam melengkapi dan membenahi waktu kegiatan ini. Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, kami mengharapkan dari panitia, marilah kita ikuti pelatihan ini atau workshop ini dari awal hingga akhir. Dan nanti kepada anak-anak kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa peserta akan dibagi dalam 5 kelompok. Setelah jam istirahat nanti, khusus untuk hari ini, ya akan tinggal 10 orang. Kami sudah pampang di papan pengumuman siapa saja nanti yang tinggal pada hari ini untuk mengikuti praktek selanjutnya. Dan kami harap nanti kepada anak kami semua hal ini untuk dapat diindahkan. Yang selanjutnya kepada anak-anak kami, kalau boleh kita hindari volume yang berlebihan. Kalau kita ketawa nantinya yang sewajarnya saja, tolong jangan ditambah, dikurangi boleh. Jadi kami harap kepada anak kami supaya nanti bisa kita menghargai dan bisa kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang kami banggakan, dalam kegiatan ini nantinya kami memohon kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Gunung Soli untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua dan sekaligus membuka secara resmi workshop atau pelatihan tentang konstruksi bangunan aman gempa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Terima kasih Pak. Seterusnya kita masuk pada jalur berikutnya, yaitu kata sambutan dari Jika Expert oleh Mr. Siragawa Kesusi. Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Yahoo. Nama saya Siragawa dari Jalika. Yang saya hormati Kepala SMK 2 Gunung Soli, yang saya hormati guru-guru yang hadiri dan bantu subjek hari ini, yang saya hormati tim Jaika, yang saya hormati siswa-siswi yang hadiri hari ini semua. Hari ini saya sangat senang karena kita bikin perjanjian yang SMK 2 Gunung Soli lanjut pelatihan praktikal yang kita lakukan hari ini sampai hari Jumat untuk subjek masa depan. Artinya kita melaksanakan pelatihan praktikal, misalnya campuran beton, campuran mortar, susun batu bata, asembli ruangan yang dipakai di lapangan rumah sederhana, dan juga sebelum pelatihan praktikal kami melaksanakan subjek terhadap bikin gambar rumah sederhana. Melalui bikin gambar rumah sederhana, saya kira Anda sekalian bisa mengerti yang syarat-syarat persyaratan pokok. Harapan saya mau bicara harapan saya, beberapa orang yang terima subjek hari ini menjadi tukang. Anda sekalian jadi mungkin tidak mau menjadi tukang, tapi saya berharap yang beberapa orang menjadi tukang. Terus Anda sekalian kontribusi kepada keselamatan rumah sederhana dan rakyat. Anda sekalian jadi mungkin pikir tukang rumah sederhana tidak pekerjaan saya. Tidak seperti itu. Nanti tingkat rumah sederhana juga menjadi naik
Artinya Anda sekalian juga bisa cari uang sesuai menjadi tukang rumah sederhana. Pekerjaan rumah sederhana jadi mungkin capek, kotor, bahaya, tapi yang bantu masyarakat melalui pekerjaan konstruksi rumah sederhana adalah sangat bagus dan juga sesuai yang Anda sekalian masuk pekerjaan konstruksi rumah sederhana, tingkat usaha konstruksi rumah sederhana juga menjadi naik dan juga kualitas rumah sederhana juga menjadi naik melalui pengetahuan Anda sekalian yang terima hari ini. Hari ini Anda sekalian dengan pelatihan praktikal, saya kira Anda sekalian juga bisa rasa menarik terhadap konstruksi rumah sederhana yang rasa hari ini bisa dipakai untuk masa depan Anda. Bagaimanapun, semoga sukses hari ini dan sukses masa depan Anda sebagai tukang rumah sederhana. Yahoo! Terima kasih atas sambutan dari Bapak Isto Sirakawa. Seterusnya kita masuk pada cara berikutnya, yaitu penandatanganan MOU oleh JK dan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Gunung Sitoli. Terima kasih. Seterusnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Gunung Sitoli sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan siswa tentang konstruksi bangunan aman gempa. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini masih diberikan kekuatan kepada kita, teristimewa kepada pihak JKSK dan juga kepada anak didik kami sebagai peserta pelatihan. Yang kami hormati Bapak Sirakawa beserta rombongan dari JK. Yang kami hormati Bapak-bapak dari media, pers, dan RRI Gunung Sitoli. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang turut hadir pada kegiatan ini. Dan teristimewa buat anak didik kami, khususnya jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia dengan diberikan kesempatan
kita di SMK Negeri 2 Gunung Sitoli oleh pihak JIK, di mana harapan kami pada tanggal 18 Januari yang lalu sudah terjawab sudah pada hari ini, di mana pada kegiatan sebelumnya adalah hanya dalam bentuk sosialisasi atau gambaran, tetapi pada kegiatan kali ini adalah bagaimana kenyataannya di lapangan jika nantinya anak didik kami ini lepas dari SMK Negeri 2 Gunung Sitoli. Jadi itu dulu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami sangat menyambut dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dari JIK yang tidak pernah bosan-bosannya menemui kami, bahkan membekali kami dalam rangkaian persiapan anak-anak kita ini ke depan, khususnya untuk konstruksi bangunan aman gempa. Kita tahu bahwa daerah kita Nias ini sudah termasuk daerah yang rawan gempa. Jadi mengingat hal itu, termasuk SMK Negeri 2 punya beban, lebih khususnya teknik gambar bangunan, di mana beban yang dihadapi ke depan ini sangat berat. Kenapa kami katakan demikian? Mengingat keadaan dan kondisi daerah kita ini yang memang masih jauh dari pengetahuan tentang konstruksi bangunan yang aman gempa. Jadi melalui kegiatan seperti ini salah satu cara untuk mengantisipasi, untuk membekali dan memberikan persiapan kepada anak didik kami, di mana anak didik kami ini masih membutuhkan yang namanya pengetahuan tentang konstruksi aman gempa. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari TK bahwa kepedulian Bapak Ibu terhadap pembekalan anak didik kita ini merupakan suatu hal yang memang kami tidak bisa bayangkan. Kenapa? Karena kami Bapak Ibu guru di sekolah ini masih punya keterbatasan tentang pengetahuan menyangkut dengan konstruksi bangunan aman gempa ini. Kenapa kami katakan demikian? Karena sebelumnya kami Bapak Ibu guru ini, terlebih-lebih kami dari yang latar pendidikannya teknik bangunan, tentu sebelumnya tadi apa yang kami peroleh itu masih kondisinya belum terjadi gempa, sehingga situasi hal inilah yang mendorong kami bagaimana anak-anak kita ini dapat terbekali akan keadaan seperti ini. Jadi melalui kegiatan ini tentu sangat kami harapkan
dan sangat kami berterima kasih kepada Bapak Ibu dari pihak JIK, teristimewa kepada Bapak Silakawa yang memang jauh-jauh datang ke Indonesia, lebih khususnya lagi ke SMK Negeri 2 yang kita tahu kondisinya, inilah kondisi kami Pak, mungkin jauh-jauh sebelumnya Bapak sudah tahu. Tentu hal inilah yang membuat semangat kami bergairah kembali. Jadi harapan kami ke depan kepada JIK dan lebih khususnya kepada Bapak Silakawa, semoga kegiatan seperti ini kami selalu didukung dan bahkan dibekali dalam persiapan-persiapan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada konstruksi bangunan. Kami juga memberitahukan kepada kita semuanya bahwa kegiatan ini kami juga ingin mempublikasikan di luar dengan bekerja sama dengan beberapa media massa yang kebetulan pada hari ini bapak-bapak menyisihkan waktu untuk bergabung kepada kita pada pagi hari ini. Ada yang dari SIP dan ada lagi dari RRI, dan mungkin ada lagi yang sebenarnya tetapi mungkin ada kendala-kendala yang lain. Jadi tujuan kami di sini adalah supaya masyarakat di luar mengetahui bahwa rupanya SMK Negeri 2 Gunung Sitoli mempunyai peranan atau mengambil bagian dalam mempersiapkan anak didik ini ke depan untuk mengenal, memahami, dan dapat melaksanakannya lebih jauh khususnya untuk konstruksi bangunan aman gempa ini. Dan dari situ kami mencoba bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Bapak Ibu pihak JIK adalah sesuatu hal yang berharga di SMK Negeri 2 ini, dan khususnya kepada anak didik dari jurusan teknik bangunan, di mana nantinya setelah masyarakat mengetahui bahwa anak didik ini dari SMK Negeri 2 sudah dipersiapkan, maka tidak segan-segan ya, menanyakan kepada anak didik kita ini yang sudah dibekali, yang sudah diberikan pemahaman, yang sudah diisi pengetahuan bagaimana konstruksi bangunan aman gempa ini yang sebenarnya. Nah, jadi harapan kami khususnya kepada anak didik kami sebagai peserta pelatihan, di mana dimulai pada hari ini sampai tanggal 7, silakan ikuti dari awal sampai selesai. Apa yang disampaikan, apa yang dibekali nanti, yang diberikan pemahaman kepada Anda, silakan Anda ikuti. Dan yang kurang tahu, jangan segan-segan menanyakan. Silakan tanya. Jangan anggap nanti itu bahwa Anda sudah tahu. Karena tadi telah saya katakan bahwa kita ini di SMK Negeri 2 masih belum memahami bagaimana yang sebenarnya. Walaupun pada sebelumnya telah disampaikan kepada kita dalam bentuk sosialisasi, tetapi wujud nyatanya pada hari ini sampai nanti tanggal 7
itulah dia yang sebenarnya. Jadi gunakanlah kesempatan ini semaksimal mungkin. Dan kami juga berterima kasih kepada panitia yang mengkoordinir kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini mudah-mudahan terus berlanjut, dan harapan kita kepada pihak JK bahwa kami sangat mengharapkan, jangankan sekali sebulan kita ketemu, kalau tiap hari pun kami tidak pernah bosan di SMK Negeri 2 ini. Dan itu semuanya kembali kepada program-program selanjutnya dari pihak Bapak Ibu. Untuk itu, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan workshop atau pelatihan siswa tentang konstruksi bangunan aman gempa yang dimulai pada hari ini tanggal 3 Maret sampai tanggal 7 Maret 2014 dibuka secara resmi. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaklumi atas perhatian kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2. Sebelum kita masuk pada penyampaian materi, kita break sejenak yang dipandu langsung oleh Ibu Satya Melayu dan Ibu Emilia Nindul. Kepada ibu-ibu dipersilakan. Iya, kepada Bapak Ibu dan anak kami, silakan dicicipi ala kadarnya yang telah disediakan oleh kita semua. Terima kasih.
tinggal ini aja, kan katanya dibagikan ke kamu, terserah pihak sekolah. Tadi aja. Ini udah selesai kalau yang itu udah selesai setelah dari pihak sekolah. Pakai yang pendek itu aja. Biar nggak sempit bagian bawah. Kalau repot pakai lipat meja.
tim sekolah maksudnya mau dibagikan sama siapa? Ya, kepada anak-anak kami yang sudah selesai menikmati snacknya, kalau boleh sampahnya jangan dibuang-buang itu saja, dikumpulkan, dibiasakan. Nanti kalau kita ke tempat orang lain, kita buang sembarangan, mereka pikir kita nggak punya etika sopan santun, ya. Apalagi kalau sampai lempar-lempar. Karena yang saya tahu tidak ada manusia yang siap makan lempar tempat makan, nggak ada, ya. Oke, terima kasih kepada anak kami. Pak Fadli ini sebentar. Teman-teman dari SMK, karena kita akan masuk ke materi selanjutnya, dipersilakan untuk yang ada di atas meja itu hanya materi yang ada di dalam ini. Aqua dan kotak makannya bisa diletakkan di dalam laci aja dulu. Oke, terima kasih. Kembali. Pak Fadli. Baik, seterusnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu panduan penggunaan alat gambar rumah sederhana dan disertai praktikal oleh Saudara Fadli Diwantara. Jadi setelah ini kita akan mulai melaksanakan pelatihan. Jadi harapan kami kepada kita semua, khususnya siswa-siswi kami, mohon ketertibannya dijaga dan kalau bisa kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan satu ilmu tambahan bagi kita. Ya. Kepada Saudara Fadli Diwantara kami persilakan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, adik-adik. Jauh. Perkenalkan, nama saya Fadli Diwantara. Saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Sejak gempa Yogyakarta 2006 bergabung dengan JIK. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang panduan penggunaan alat gambar rumah sederhana yang sudah dibuat oleh JIK ini. Akan coba awali dengan sedikit teori fungsi gambar bangunan. Jadi gambar bangunan itu berfungsi yang pertama sebagai alat komunikasi antara pemilik bangunan dengan tukang maupun antara tukang atau dari mandor kepada tukang, dan kemudian nantinya sebagai dasar hitungan volume material. Kalau kita mau ngomong rumah, pertama kali kita gambar, setelah gambarnya ada, gambar itu yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan volume dan juga nantinya biaya RAB. Dan yang nomor 3 yang penting juga, yaitu sebagai salah satu syarat pengurusan IPB ke kabupaten atau ke kecamatan. Saat kita mau membangun rumah, kita mintakan izin, kita harus menyertakan sebuah gambar. Kalau di bangunan yang kompleks tingkat tinggi atau ruko, pemilik bangunan mungkin harus membayar arsitek sendiri atau konsultan sendiri untuk melakukan penggambaran dan perhitungan. Tapi untuk masyarakat umum, kita harapkan nantinya dengan alat ini juga bisa dimanfaatkan sebagai dengan gampang untuk membuat sebuah gambar yang nanti bisa dipakai untuk syarat
mengajukan IMB. Ini sedikit sekilas saja kalau contoh dari gambar yang mau kita bikin atau yang minimal yang harus kita siapkan adalah yang ini ya. Mungkin adik-adik di sini SMK jurusan bangunan. Kalau menggambar seperti ini ada pelajaran ya? Ada. Itu sudah tahu semua. Nanti kita tinggal kalau itu sudah gampang nanti untuk menggunakan ini. Ini gambar denah yang nanti akan kita coba bikin. Saya akan masuk ke memperkenalkan satu set dari ini yang sudah diterima, mungkin bisa diperhatikan satu-satu. Yang pertama adalah penggaris. Ini penggarisnya. Ini silahkan dibuka, udah dibuka ya. Kemudian yang kedua adalah ini pensil, rautan, penggaris, penghapus. Kemudian yang ketiga itu adalah kartu. Materinya juga saya dengar sudah pernah dikasih ya tentang persyaratan pokok di sini. Dengan kartu ini kita harapkan ini bisa dibawa ke lapangan, bisa dikantongin dengan gampang. Saat mengkoordinir tukang mungkin di rumah kita langsung bisa lihat cara-cara penyambungan atau spesifikasi bangunan. Kemudian yang keempat adalah milimeter blok. Ini milimeter bloknya. Satu-satu kertasnya nanti bisa kita ambil, kita koyak, kita sobek, terus ditempatkan di papan ini untuk nantinya kita gambar. Nah, kalau kertasnya sudah habis, yang ini sudah habis, kita bisa pakai kertas biasa, kertas HPS biasa, dengan diletakkan di atas ini, Pak. Jadi ini kayak menjiplak ke sini. Jadi kertas HPS-nya ditaruh di atas ini, kita tempelkan di papan, sehingga grid-grid dari kotak ini bisa berbayang, itu memudahkan kita untuk menggambar. Tapi sementara kita bisa menggunakan ini aja, nanti bisa disobek gitu ya, satu. Mungkin teman-teman juga bisa silakan bisa ambil satu, ditempatkan di Untuk pensilnya udah diraut ya? Udah. Baik, saya akan jelaskan penggarisnya, bahan unsur-unsurnya. Di sini ada 8 kelompok, bisa dilihat di penggaris. Mulai dari paling kiri atas yang mulai. Ini ada mbak mandi. Mbak mandi ini jadi yang ini ada dua ukuran ya, yang ini sama ini. Ini untuk menggambar garis luarnya, ini untuk menggambar di dalam kamar mandi. Jadi ini dipakai sepaket. Yang ini yang kedua. Kemudian yang kedua adalah toilet. Toilet itu terdiri dari, di sini adalah, ada yang tahu ini apa?
Coba dilihat di bagian toilet. Ini WC duduk. Ini WC duduk, ini WC jongkok. Kemudian ini wastafel. Kemudian yang ketiga ada jendela. Caranya sama seperti kamar mandi, kita harus gambar 2 kali. Yang pertama ini ujungnya, kemudian ini buat dalamnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ukuran jendela. Kemudian yang keempat, perabotan yang paling kanan atas bisa disesuaikan untuk menggambarkan perabotan. Yang kelima di kiri bawah ada dapur, sama seperti bak mandi dan jendela. Kita untuk dapur harus menggambarkannya 2 kali. Contohnya ini kompor, kita gambar dulu topinya yang ini, kemudian baru ini dalamnya. Yang bawah ini ada tempat cuci piring, juga sama 2 kali menggambar. Kemudian di tengah ini ada dinding, di bawah ada pintu. Masing-masing ini ada ukurannya, ini dalam sentimeter. Dan yang kanan bawah ini adalah kolom. Di sini ada ukuran 12 kali 15, 15 kali 15, 15 kali 20, dan 20 kali 20. Kalau untuk menggambar denah kolom, kira-kira ukurannya yang mana? 15 kali 15. Berapa? Hah? Berapa? 15 kali 15. Ya, jadi untuk kolom nanti 15 kali 15. Sesuai requirement kita akan pakai 15 kali 15. Ini contohnya yang tadi, kalau kertas kita udah habis, yang kotak-kotak ini kita tempatkan, tuh di atasnya kita taruh HPS jadi kelihatan berbayang. Untuk skala 1 kotak itu setengah meter. Jadi 1 kotak itu setengah meter. Kalau kita menggambarkan tentang 3 meter, berarti kita gambar tarik garisnya berapa kotak? 3. Kalau untuk 3 meter 6 kotak ya. Kalau 1 meter 2 kotak. Oke, sekarang langsung kita coba ya. Yang pertama kita coba gambar kolom. Jadi caranya begini. Dalam meja. Di sini saya coba gambar rumah ukuran menurut 6 kali 6, mudah-mudahan kelihatan. Saya beri garis, saya beri titik. Jadi ada
Sekarang segmennya 8 titik. Nah, kelihatan nih. Titik-titik ini nanti akan kita gambarkan kolom. Karena adik-adik boleh ikut menggambarkan 6 kali 6. Kalau punya kreasi sendiri mau berapa kali berapa silakan. Yang pertama kita lakukan adalah memberi titik-titik. Kalau ini kan bisa kebayang ya, nanti rumahnya gambarnya di sini ya, dindingnya ya. Jadi silakan digambar titik-titik untuk kolom. Silakan, bebas boleh, kalau mau ikut itu boleh. Denanya bebas, kalau bisa berkreasi sendiri bebas boleh. 3 meter itu harus kolom ya, 3 meter harus kolom. Nah, yes. Di titik kotaknya nanti yang mau kita gambar kolom aset. Nah, yang kira-kira beda sama itu mas? Yang ada nggak? Yang kira-kira beda? Yang punya kreasi sendiri ada? Atau sama semua? Ya. Nah, kan gambar kalau udah kita lanjut menggambar kolomnya. Caranya begini. Ukuran yang ini 15 kali 15 kita tempatkan persis di tengah-tengah titik di kolom yang mau kita gambar. Ini titiknya yang mau kita gambar. Lihat ya, ini titiknya, ini kolomnya. Ini kita gambar di sini. Di sini ada garis bantu warna hitam di bawah. Kemudian di atas sama di samping. Ini kita posisikan di garis putus-putus yang di asnya ini. Jadi di sini ada garis putus-putus di as, persis di as. Nah, garis putus-putus ini kita tempatkan di garis hitam yang ada di penggaris supaya kotak ini persis ada di tengah. Saya coba gambar. Jadi langsung digambar kotaknya, kemudian langsung diarsip, isinya dihitamkan. Saya coba lagi untuk sebelahnya. Yang sudah
Yang sudah bisa silahkan dilanjutkan untuk semua kolom yang ada di pinggir ini. Digambarkan seperti ini. Kemungkinan nanti kita akan membutuhkan kolom-kolom di tengah. Mungkin di posisi pertemuan dinding akan kita tambahkan belakangan. Yang sudah bisa menggambar kolom silahkan semuanya digambar, titik-titiknya digambar kolom. Yang kira-kira belum bisa silahkan ngacu. Di temen kita bikin kotak ini langsung aja deh. Oke, sudah. Kalau sudah kita coba gambar ini. Ini kolomnya sudah, kita lanjutkan ke dinding. Belum. Yang
kira-kira susah kita tanya. Ya, Pak. Bukan. Ya? Ya. Enggak. Ya. Kayak sekarang Bu. Saya kok ada yang pakai 12-15 ya? Pakainya yang 15-15 yang nomor 2 yang ukurannya 15 kali 15 cm. Nah, kita lagi kembali mengacu kepada sosialisasi yang bulan Januari. Untuk ukuran kolom kemarin kita sudah sepakati berapa? 15 kali 15. Jadi pakai juga acuan di penggaris yang ukuran 15 kali 15 untuk kolomnya.
Baik, oke, kita lanjut untuk menggambarkan dinding. Di penggaris ini yang digunakan adalah yang di tengah. Ini ada dinding. Dinding ini ada dua garis, nanti yang kita gambar atas sama bawah. Caranya ini bisa lihat, kita nanti posisikan di ujung sini kolomnya, kemudian nanti kita gambar dua garis. Saya akan coba contohkan untuk lihat. Kalau masih bingung bisa dilihat panduan yang dibuat Pak Fadli di depan. Pak Fadli coba menggambarkan, bisa dilihat. Di antara dua kolom ini kita tempatkan resepnya. Saya akan menggambar dinding untuk kolom ini ya. Ini dan ini, dinding dari sini ke sini. Kemudian nanti bisa dibayangkan juga, mau perhatian dulu ya. Jadi kalau di sini nanti ada pintu, misalnya di sini ada pintu keluar. Nah, jadi dinding kita mungkin kita akan stop di sini. Tapi kalau memang belum bisa kebayang pintu nanti akan ada di mana, jadi bisa langsung menggambar aja semua. Nanti baru terakhir kita harus hapus garisnya untuk lampu.
tengah dikasih sini. Ini baru keliling. Oke. Yang kurang mengerti itu saya tanyakan. Ukuran pintu ya boleh 80, yang kecil juga boleh. Pintunya ada ukuran-ukurannya, jadi sesuai selera mau ukurannya seperti apa, mau yang buka 2 atau buka 1, ukurannya beragam, itu ada di garisnya. Ini kalau dinding luarnya semua sudah, bagi yang mau menggambarkan dinding dalam atau pembagian ruangan, dinding kamar, boleh digambar. Masalah pintu nanti belakangan kita kasih pintu jendela. Sekarang yang paling penting dinding luar dulu dan dinding pembagian ruangan. Kasih dinding dalam. Iya. Pintu kamar. Jadi kita selesaikan dulu dinding luar, kemudian yang mau bikin dinding dalam boleh dibagi kamarnya. Pintu dan jendelanya nanti belakang. Di sini rumah kita ini akan saya coba membagi ruangannya.